Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Sejak terjadinya Big Bang sekitar 13,5 miliar tahun silam, terdapat 3 revolusi besar umat manusia, yaitu revolusi kognitif yang mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun silam, revolusi pertanian yang mempercepat sejarah sekitar 12.000 tahun silam, dan revolusi sains yang baru-baru saja terjadi sekitar 500 tahun silam. Bagaimana manusia modern sekarang ini bisa berkembang dari salah satu spesies Homo di samping Homo lainnya yang sudah punah seperti Homo soloensis sekitar 50.000 tahun silam, Homo neanderthal sekitar 30.000 tahun silam, dan Homo floresiensis sekitar 12.000 tahun silam. Yang pertama, revolusi kognitif. Revolusi kognitif dimulai antara 70.000 hingga 30.000 tahun silam. Adapun kemampuan baru yang dihasilkannya adalah meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai hubungan sosial yang tergabung dalam suatu komunitas terbayang seperti mitos, bangsa, maupun korporasi. Sementara implikasi revolusi tersebut meniscayakan suatu mekanisme bertahan hidup berbasis kelompok yang berjumlah 150 individu. Revolusi kognitif membuat manusia dapat memproduksi informasi dan kohesi sosial yang berjalan lebih cepat dan lebih banyak. Inilah produk kebudayaan pertama umat manusia, dan perkembangan tiada akhirnya kemudian kita sebut sebagai sejarah. Masyarakat pra-pertanian cenderung lebih sehat secara fisik karena mereka hanya berburu di pagi hari, melahapnya saat siang dan malam. Kemudian, waktu senggang yang tersisa dari siang hingga malam digunakan untuk bercerita satu sama lain. Mereka tidak perlu kerja rodi dari pagi hingga malam, terjebak macet hingga dini hari, kemudian meminum kopi atau bir hingga subuh hari. Mereka tidak seperti manusia modern yang memiliki pola tidur yang sangat sedikit, pola makan minus gizi, beban kerja yang tinggi, iuran di sana-sini, yang pada gilirannya membuat masyarakat modern memiliki segudang keinginan yang terpaksa bertransformasi menjadi kebutuhan. Masyarakat pemburu pengumpul tersebut kemudian menghabiskan sebagian waktunya yang cukup banyak itu ke dalam suatu peribadatan. Teologi masyarakat purba belum sampai kepada monoteisme, melainkan animisme atau paling banter dinamisme. Sementara itu, watak kolonial sapiens memang sudah tumbuh dari zaman purba. Perang antar kelompok sapiens mungkin bukan pertarungan utama, melainkan penaklukan spesies lain. Mamut dan mamalia purba lainnya adalah korban kolonialisasi sapiens. Spesiesme dimulai dari masyarakat purba ini. Di antara semua makhluk besar di bumi, yang selamat dari banjir besar adalah manusia sendiri dan hewan-hewan ternak yang berperang sebagai budak pendayung di bahtera Nabi Nuh alaihissalam. 2. Revolusi pertanian. Revolusi pertanian sebagai kesuksesan evolusi kebudayaan manusia adalah suatu tipuan terbesar umat manusia. Bukannya mendomestikasi gandum, gandumlah yang kemudian mendomestikasi manusia dari struktur fisiknya yang diciptakan untuk proaktif dan berpetualang. Gandum mengharuskan petani untuk menetap, membersihkan kebun dari pagi hingga sore, menyiraminya dengan seember air yang dipikul dari sungai, dan menunggunya berbulan-bulan untuk suatu masa panen. Inilah cetak biru bagi rutinitas beban kerja yang repetitif dan membosankan. Sifat gandum yang harus dimanjakan tersebut pada akhirnya cenderung memanjakan gigi dan gusi manusia. Di sisi lain, revolusi pertanian membawa serta kebangkitan evolusi peternakan. Namun, kebangkitan evolusi peternakan tidak sepadan dengan eksistensi individu ternak itu sendiri. Domestikasi babi di Papua misalnya, membuat masyarakat Papua harus memotong hidung babi agar babi tersebut tidak mengendus jalan hingga tidak keluar dari peternakan sang tuan. Tidak jarang babi tersebut dibutakan matanya agar sepenuhnya bergantung pada tuan ternaknya. Belum lagi sapi, domba, dan ayam yang dikurung sejak lahir dan baru bisa bebas ketika berjalan menuju tempat penjagalannya. Kehidupan alami ternak dipangkas hingga tidak lebih dari 10% usia normalnya. Kehidupan yang pendek tersebut diharuskan pula dihabiskan di kandang dengan ukuran yang sungguh membawa kesengsaraan bagi individu ternak. Inilah suatu paradoks keberhasilan revolusi pertanian. Kebangkitan evolusi tani dan ternak di satu sisi, namun kesengsaraan hewan dan termasuk manusia itu sendiri di sisi yang lain. 3. Revolusi saintifik. Revolusi saintifik
adalah suatu perubahan radikal kehidupan manusia dari mitologi, metafisika, hingga menuju tatanan yang bertumpu pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang terukur dan pasti. Renaissance, Enlightenment, Aufklärung, atau zaman pencerahan ini berawal dari satu filosofi dasar, yaitu ignoramus, bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Naluri ingin tahu yang tinggi membentuk masyarakat Eropa menjadi negara-negara yang sering menjelajah, meneliti demi suatu penemuan baru. Beberapa kendala mereka hadapi, tetapi solusi tidak begitu lama mereka dapatkan. Eropa kemudian mengawinkan sains dengan imperium. Ilmuwan mengajukan proposal penelitian kepada kerajaan. Sains memperalat kekuatan kerajaan demi memperoleh temuan baru. Kerajaan memperoleh ilmuwan demi memperoleh daerah kekuasaan baru. Tidak sedikit proposal para ilmuwan ditolak oleh pihak kerajaan. Mereka pun beralih kepada penyandang dana lainnya, yaitu para kapitalis yang mulai tumbuh di Eropa pada abad ke-18. Kredo kapitalis yang bersinergi dengan saintis revolusioner bukan hanya melipat gandakan pundi-pundi ekonomi, misalnya VOC di Nusantara, dan hasil temuan ilmu pengetahuan para arkeolog dan ahli tanaman, melainkan juga menumbangkan kerajaan-kerajaan feodal Eropa yang bukan hanya menghambat, tetapi juga membatasi akumulasi sumber daya kapitalis dan saintis. Revolusi Prancis merupakan bukti betapa kekuatan kapitalis dan saintis dapat menggerakkan buruh demi menjatuhkan rezim kerajaan. Terdapat segitiga emas yang semakin memperkuat temuan historis tersebut, yaitu uang, imperium, dan hukum agama. Aroma uang makin mengantarkan manusia kepada penyatuan, dimulai dari sistem barter yang begitu rumit hingga berujung pada uang digital yang kian berkembang. Sejarah uang nyatanya memperkuat penyatuan manusia. Setali tiga uang, modal ekonomi yang berkembang menjadi kapitalisme ini kemudian memperkuat dimensi yang lain, yaitu imperium dan agama. Dari berjamurnya kerajaan-kerajaan kecil di muka bumi yang bukan hanya tidak saling mengenal, tapi juga tidak saling mengetahui eksistensi yang lain, kemudian menyisakan beberapa imperium saja. Kolonialisasi menyebabkan mati atau bergabungnya kerajaan-kerajaan kecil kepada suatu imperium besar. Gelombang nasionalisme tidak akan menghalangi jalannya sejarah penyatuan manusia. Nasionalisme hanya memperkuat globalisasi. Ratusan negara yang diakui PBB akan saling bergabung dalam masyarakat ekonomi dalam kawasan regionalnya. Adapun agama, kita telah membaca sejarah panjang kepercayaan ataupun agama-agama tradisional yang kalau bukan telah mati, ditinggalkan penganutnya, atau tidak memiliki perbedaan fundamental dengan agama-agama mayor yang terus bertumbuh. Agama-agama suku berbasis lokal seperti animisme, dinamisme sudah semakin tergerus akan misionaris yang memanfaatkan arus globalisasi. Kini, tinggal beberapa agama yang benar-benar menunjukkan peningkatan jumlah penganut yang signifikan, yaitu Islam dan Buddha. Bagaimana dengan masa depan umat manusia? Mungkinkah sapiens akan abadi di muka bumi? Fakta sejarah menjawab tidak mungkin. Bioteknologi menjawab hanya bisa memanjangkan usia manusia, tapi tidak mengabadikannya. Perkembangan teknologi mutakhir juga telah menciptakan cyborg, yaitu gabungan manusia yang cepat dengan teknologi. Misalnya tangan robot, belum cukup sampai di situ, manusia juga menciptakan robot yang mampu menggantikan peran-peran fisik dan berbahaya yang dilakukan oleh manusia. Misalnya robot pemadam kebakaran atau robot penjinak bom. Pada akhirnya, yang pesimis menganggap masa depan manusia akan diperbudak oleh teknologi, sementara yang optimis menganggap masa depan akan semakin dimanusiakan karena dipermudah oleh teknologi. Yuval Harari memprediksi sesudah itu sapiens menjadi Tuhan yang dalam buku berikutnya disebut sebagai Homo Deus. Ada pertanyaan?